Direktur sombong itu tertawa dengan sangat puas, menginjakkan sepatu kulit mahalnya tepat di atas tangan seorang office boy yang sedang mengepel lantai. Ia merasa berada di puncak dunia, menghina pria malang di bawahnya tanpa ampun. Namun, direktur yang buta akan kenyataan itu sama sekali tidak menyadari satu fakta mengerikan. Pria yang sedang ia siksa dan rendahkan ini baru saja menyelesaikan transaksi senilai triliunan rupiah untuk membeli seluruh gedung perusahaannya secara tunai, mengubah statusnya dari bawahan hina menjadi penguasa tunggal dalam sekejap mata. Kisah tragis ini bermula 5 tahun lalu, di mana sang pemuda sebenarnya adalah seorang jenius bisnis muda yang menguasai perekonomian kota. Ia dikhianati dengan sangat keji oleh sahabat karibnya sendiri, pria yang kini berdiri sebagai direktur di depannya. Sang sahabat memalsukan dokumen perusahaan, mencuri seluruh aset berharga, dan merencanakan sebuah insiden fatal yang membuat sang jenius bisnis kehilangan segalanya, termasuk ingatannya. Pengkhianatan menyayat hati itu menenggelamkan sang naga ke dasar jurang terdalam, membiarkan sang pengkhianat menikmati tahta yang bukan miliknya. Akibat kejadian tragis yang dirancang sahabatnya, sang jenius bisnis terbangun di jalanan kumuh tanpa mengingat secuil pun identitas aslinya. Ia terpaksa menjalani hidup yang sangat keras, mengais rezeki dari pekerjaan kasar, hingga akhirnya berlabuh sebagai seorang pelayan kebersihan di perusahaan yang ironisnya adalah bangunan miliknya sendiri. Hari demi hari ia lalui dengan hinaan dan cacian dari para karyawan, terutama dari sang direktur yang sengaja mempekerjakannya hanya untuk memuaskan hasrat sadisnya melihat sang mantan raja membersihkan debu di bawah telapak kakinya. Penderitaan seolah menjadi makanan sehari-hari bagi pria itu. Sang direktur seringkali dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke seragam usangnya, hanya untuk melihat pria itu menunduk dan menahan sakit di hadapan para eksekutif lain. Setiap tawa merendahkan yang bergema di koridor itu adalah panah beracun yang menusuk harga dirinya, meskipun ingatannya masih tertidur lelap. Tidak ada satupun orang di gedung itu yang menaruh belas kasihan, menganggapnya tak lebih dari serangga yang pantas diinjak kapan saja tanpa ada yang peduli. Namun, roda nasib mulai berputar ketika pria itu tanpa sengaja menemukan sebuah cincin stempel kuno peninggalan keluarganya di tumpukan kotak ruang arsip tua perusahaan. Sentuhan dingin dari logam tersebut tiba-tiba memicu sebuah gelombang rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Serpihan-serpihan ingatan yang selama ini terkunci rapat, kini mulai mengalir deras seperti bendungan yang pecah. Wajah-wajah masa lalu, tumpukan kontrak triliunan rupiah, dan seringai licik sang sahabat, semuanya tergambar sangat jelas dalam benaknya. Malam itu, di tengah hujan badai yang menyambar dengan ganas, sang pria berdiri mematung di ruangannya, dengan air mata dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Ia akhirnya mengingat secara utuh siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang kaisar bisnis yang pernah membuat seantero kota bergetar hanya dengan satu tatapan. Dendam kesumat yang membara kini menggantikan kebingungannya selama ini. Aura kepemimpinan yang selama ini tertidur pulas akhirnya bangkit kembali, memancarkan niat membalas dendam yang sangat pekat terhadap si pencuri kehidupannya. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, sebuah konvoi mobil anti peluru hitam pekat berhenti tepat di depan tempat tinggal kumuhnya. Puluhan pria berjas hitam berbaris sangat rapi, dipimpin oleh seorang asisten setia, yang selama bertahun-tahun, diam-diam mencari keberadaan sang tuan muda. Sang asisten langsung bersujud di atas genangan air lumpur, menangis haru karena pencariannya membuahkan hasil. Di momen sakral itulah, sang pria memberikan perintah pertamanya setelah 5 tahun terdiam, yaitu menghancurkan perusahaan direktur licik itu, tanpa menyisakan apapun.
Di dalam kemewahan mobil limosin yang membawanya menuju medan perang, sang pria yang sengaja masih mengenakan seragam kebersihan usangnya, duduk dengan sangat tenang. Asistennya menyodorkan sebuah dokumen akuisisi rahasia tingkat tinggi. Tanpa ragu sedikitpun, ia menggoreskan pena emasnya untuk menandatangani cek bernilai triliunan rupiah, membeli seluruh gedung pencakar langit tempatnya bekerja secara tunai, dalam waktu kurang dari 3 menit. Kepemilikan perusahaan kini telah berpindah tangan secara mutlak, menjadi awal mula kehancuran sang pengkhianat. Meninggalkan masa lalunya yang penuh noda dan kehinaan tergeletak di lantai, sang pria kini melangkah bersiap dengan penampilan yang membuat siapapun menahan nafas. Ia mengenakan setelan jas hitam pekat buatan desainer ternama, dihiasi dengan pin naga emas di kerahnya yang melambangkan kekuasaan absolut. Rambutnya kini disisir sangat rapi, menonjolkan fitur wajahnya yang tampan, tajam, dan sama sekali tanpa belas kasihan. Sang naga yang dulu terluka parah kini telah pulih sepenuhnya, bersiap membakar para pengkhianat hingga menjadi abu. Siang itu, suasana lobi perusahaan mendadak sunyi senyap saat pintu kaca utama terbuka dengan sangat lebar. Ratusan pengawal elit berbaris membentuk jalan setapak, mengawal langkah tegap sang pria yang kini memancarkan aura dominasi mutlak yang mencekik udara. Para resepsionis dan karyawan yang biasanya menghinanya setiap pagi, kini membeku seperti patung es. Mulut mereka ternganga tidak percaya melihat wujud aslinya. Udara di dalam gedung seakan tersodot habis, digantikan oleh tekanan intimidasi luar biasa mematikan. Sementara itu, di lantai paling atas gedung pencakar langit tersebut, sang direktur pengkhianat sedang memimpin rapat dewan direksi dengan gaya yang sangat angkuh. Ia membual tanpa henti tentang seberapa hebat dirinya memajukan perusahaan, meremehkan semua pesaing, dan mengklaim bahwa tidak ada satu kekuatan pun di kota ini yang bisa menjatuhkannya. Ia tertawa terbahak-bahak, merasa menjadi dewa yang tak terkalahkan. Benar-benar buta bahwa malaikat maut pencabut nyawa kekuasaannya sedang melangkah pasti menuju ruangan rapat tersebut. Sebuah ledakan keras mengagetkan seluruh peserta rapat dewan direksi saat pintu kayu ek ganda raksasa itu ditendang dari luar hingga terbuka lebar. Sang pria melangkah masuk dengan sangat santai. Kedua tangannya berada di dalam saku celana, namun tatapan matanya cukup untuk membuat seluruh ruangan membeku seketika. Sang direktur palsu langsung berdiri dengan wajah memerah karena marah, berniat mengusir sosok di depannya tanpa menyadari setelan mewahnya. Namun sang pria hanya membalas dengan senyuman tipis, sebuah senyuman pembawa malapetaka. Asisten setia sang pria melangkah maju melewati semua orang, lalu melempar sebuah koper hitam ke atas meja rapat yang langsung terbuka. Di dalamnya berisi tumpukan dokumen kepemilikan mutlak dan sertifikat gedung atas nama sang pria. Asisten itu mengumumkan dengan suara lantang bahwa seluruh aset perusahaan telah diakuisisi penuh 10 menit yang lalu. Sang direktur angkuh itu seketika pucat pasi bak mayat. Kakinya gempar hebat hingga hampir ambruk saat menyadari bahwa pria yang selalu ia injak adalah pemilik sah segalanya. Keputusasaan yang sangat mendalam menghantam sang pengkhianat saat para penjaga keamanan yang dulu patuh padanya kini memutarbalikkan keadaan dengan memaksanya berlutut tak berdaya. Sebagai bentuk balasan atas penghinaan keji selama bertahun-tahun, sang pria memerintahkan mantan sahabatnya itu untuk mengelap sepatu kulit mahalnya menggunakan dasi mewahnya sendiri di hadapan semua orang. Air mata kehinaan mengalir deras dari mata sang direktur palsu, menyadari dengan perih bahwa ia telah membangunkan raksasa tertidur yang seharusnya tidak pernah ia ganggu. Di penghujung malam yang panjang itu, sang kaisar bisnis berdiri tegak di depan jendela kaca raksasa kantor penthouse-nya, menatap tajam gemerlap cahaya kota metropolis
yang kini kembali berada di bawah telapak kakinya. Ia merenungkan perjalanan menyakitkannya dari seorang korban pengkhianatan di jalanan kumuh hingga kembali menduduki tahta tertingginya. Tidak ada lagi sisa kelemahan dalam dirinya, hanya ada tekad baja untuk menguasai segalanya. Sang naga telah kembali menguasai langit, membuat seantero kota menunduk hormat, sekarang dan selamanya.